Sejak diserahkannya analisis dan kritik terhadap SK Rektor nomor 3260 dan 3329 tahun 2020, Rektor tetap saja tidak mengajukan draft tersebut. Pasalnya saat Aliansi Mahasiswa Unhas melakukan aksi massa di depan rektorat, Rektor tetap saja buta, tuli, dan bisu dengan tidak merespon masa aksi beserta draft yang sudah diberikan sehari sebelumnya. Pada dasarnya, draft yang dikeluarkan oleh aliansi ini dilatar belakangi oleh konten kebijakan penyesuaian dan keringanan yang sama sekali tidak mengakomodir kondisi material mahasiswa. Panjangnya alur administratif yang harus dipenuhi sebagai syarat pengajuan, serta subjektivitas verifikator dalam menyeleksi berkas yang dimaksudkan menjadi persoalan yang sudah pasti ditemukan dalam pengaplikasian kebijakan ini. Seperti yang tertera pada bagian keempat surat nomor 3260 dan surat nomor 3329, hal ini dapat diartikan bahwa meskipun mahasiswa secara kondisi material sudah memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti penyesuaian dan keringanan terhadap UKT-nya, masih saja besar kemungkinan ditolaknya berkas yang diajukan. Masalah yang sejak lama tidak diselesaikan pun kembali terulang, seperti masalah pengkulangan UKT yang dalam penentuannya sulit diakses oleh publik dan tidak jelasnya indeks penilaian yang ditentukan oleh Unhas, semakin menjelaskan bahwa bisa saja dalam penentuan penyesuaian UKT mahasiswa semester selanjutnya tidak tepat sasaran. Artinya, meskipun sudah diadakan penyesuaian terhadap UKT, bisa saja penyesuaian tersebut tidak secara signifikan membantu meringankan beban orang tua atau wali mahasiswa. Belum lagi tidak adanya riset empiris yang dilakukan oleh pihak universitas memandang secara objektif kemampuan material mahasiswa menghadapi kesulitan di masa pandemi. Artinya, SK Rektor yang berbicara tentang keringanan dan penyesuaian tidak memiliki landasan material yang kuat dan berkonsekuensi pada tidak efektifnya kebijakan tersebut dan menjadi sia-sia. Seperti yang terdapat pada SK nomor 3260 yang mengatur tentang pemotongan 20 hingga 30% bagi UKT 2 hingga 7, bisa saja dalam kenyataannya tidak berdampak signifikan bagi mahasiswa yang sudah kesulitan biaya kehidupan sehari-hari dan tetap harus memikirkan biaya pembayaran UKT semester berikutnya. Persoalan yang lainnya adalah tebak pilih kebijakan yang tak berdasar, seperti yang terdapat pada poin 3 bagian ke-1 menyoal potongan 50% bagi mahasiswa semester 9 dengan syarat sisa program 6 SKS yaitu tugas akhir. Pasalnya tidak semua fakultas dan jurusan memiliki total SKS kurang dari sama dengan 6 SKS dalam menyelesaikan tugas akhir. Di antaranya Fakultas Kehutanan, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Kelautan Perikanan, dan Fakultas MIPA. Dan pemotongan 50% ini hanya diperuntukkan untuk semester 9, tidak kurang dan tidak lebih. Artinya, mahasiswa di bawah semester 9 atau di atas semester 9, meskipun kondisi materialnya kesulitan dalam melakukan pembayaran UKT, tetap tidak dimaksudkan dalam kategori pemotongan 50%. Dari uraian tadi, hal yang tidak boleh dilupakan dalam memahami dan melakukan komparasi terhadap pembentukan kebijakan UKT di tengah pandemi COVID-19, bahwa pandemi ini adalah bencana besar bagi seluruh masyarakat Indonesia saat ini, yang menyebabkan logika kerja untuk mendapatkan uang dalam kondisi normal tidak terpenuhi syaratnya secara struktural. Dari data yang berhasil kami himpun, kami mendapatkan 79% mahasiswa Unhas sudah tidak sanggup membayar UKT semester awal tahun 2020-2021. Dan bisa jadi hal ini berkepanjangan dikarenakan pekerjaan orang tua atau wali mahasiswa masuk dalam kategori rentan menghadapi pandemi ini. Berdasarkan riset, sekiranya terdapat 38% orang tua atau wali mahasiswa berprofesi sebagai buruh wira swasta, 18% berprofesi sebagai petani, dan lebih parahnya lagi 10%-nya tergolong sebagai pensiunan. Artinya, dalam menentukan sebuah kebijakan UKT, persoalan material seperti tersebut perlu diperhatikan dengan baik, dan kebijakan UKT yang baik adalah kebijakan UKT yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap peserta didiknya, sekaligus menjamin peserta didiknya tidak terlalu mengalami kesulitan lagi, mempertimbangkan pemotongan UKT dengan angka presentasi pengurangan UKT yang tetap saja tidak signifikan membantu meringankan beban hidup peserta didik dan orang tuanya. Kebijakan itu adalah pendidikan tinggi gratis untuk seluruh mahasiswa Unhas. Namun lagi-lagi rektor tidak mengindahkan tuntutan pendidikan gratis untuk seluruh mahasiswa Unhas. Padahal jika mengacu pada laporan keuangan Unhas tahun 2018, penggratisan UKT ini bukan hal yang mustahil. Berangkat dari pendapatan layanan pendidikan sebesar 340 miliar rupiah atau sebesar 170 miliar rupiah per semester, pendapatan layanan pendidikan merupakan pendapatan yang diperoleh dari dana pembangunan pendidikan dan UKT yang dibayarkan oleh mahasiswa.
Dengan asumsi bahwa sumber pendapatan lainnya tidak terkena dampak yang signifikan, maka Unhas akan mengalami penurunan pendapatan sebesar 340 miliar rupiah, yaitu menurun sekitar 15,7% dari total seluruh pendapatan Unhas jika memberikan penggratisan biaya kuliah bagi mahasiswa. Sehingga nilai pendapatan Unhas masih tersisa sekitar 913 miliar rupiah atau 84,3% dari total pendapatan di tahun 2018. Belum lagi dalam masa pandemi ini, beberapa pos terkait arus kas keluar dalam bentuk beban-beban dapat dihilangkan atau diperkecil jumlahnya. Misalnya jika mengacu pada laporan keuangan Unhas tahun 2018 bagi berikut. Jadi, total penghematan biaya sebesar 34 miliar dapat mengurangi jumlah beban yang harus dibayarkan oleh Unhas. Selain dua bentuk pengeluaran ini, masih ada beberapa beban lainnya yang dapat dihilangkan atau diperkecil jumlahnya selama masa pandemi. Selain itu, pengeluaran terkait pengadaan aset tetap dapat ditunda selama masa pandemi dan anggarannya dapat dialihkan pada penggratisan biaya kuliah. Anggaran pembangunan training center dan hotel Universitas Hasanuddin tahap 1 sebesar 33,4 miliar rupiah dan anggaran pekerjaan pembangunan student center Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin tahap 2 sebesar 6,4 miliar rupiah, serta beberapa anggaran pengadaan aset lainnya dapat dialihkan untuk membantu para mahasiswa dalam masa krisis ini. Penghematan anggaran tersebut mampu untuk menutupi biaya operasional Unhas selama masa pandemi. Laporan keuangan ini tentu saja dapat dikontekskan dan dikomparasikan dengan proyeksi, pendapatan, dan pengeluaran Unhas selanjutnya yang mengartikan bahwa Unhas dapat menggratiskan seluruh biaya pendidikan mahasiswa semester depan. Dikarenakan Unhas hanya mengalami penurunan pendapatan sebesar 15,7% yang sebenarnya sudah tertutupi melalui efisiensi penggunaan aset yang tidak terpakai selama pandemi, beban perjalanan dinas kampus, serta berbagai biaya operasional penggunaan kampus yang lainnya. Selain itu, seperti disebutkan tadi, akselerasi penganggaran investasi terhadap pembangunan hotel dan pengerjaan bangunan student center Fakultas Teknik, anggarannya dapat dialihkan menuju penggratisan UKT seluruh mahasiswa Unhas semester awal tahun 2020-2021. Buta, tuli, dan bisunya rektor yang diwakili oleh staf rektorat dengan mengatakan ke aliansi mahasiswa Unhas pada tanggal 13 Juli 2020 bahwa selama 2 minggu rektor tidak akan berada di kampus adalah penegasan dari tidak pedulinya rektor terhadap sulitnya kondisi mahasiswa saat ini. Pasalnya, pada tanggal 17 Juli 2020, rektor terekam menghadiri webinar Kareba Unhas pada aplikasi Zoom yang dilatar belakangi oleh ruangan rektor di lantai 8 rektorat. Belum lagi pada saat aliansi mahasiswa Unhas mengadakan aksi pada 15 Juli 2020, WR3 bidang kemahasiswaan dan alumni terekam sedang menghindari aspirasi mahasiswa dengan keluar dari gedung rektorat dan langsung masuk ke mobilnya. Maka atas dasar uraian ini, kami menyimpulkan bahwa birokrasi kampus tidak peduli dengan tuntutan dan analisis yang kami berikan, serta pendidikan gratis menjadi mungkin diwujudkan jika rektor benar-benar mempertimbangkan kondisi material mahasiswa. Namun sayangnya, rektor masih saja menutup mata, telinga, dan mulutnya. Jadi, kami mengajak seluruh mahasiswa Unhas untuk tidak membayar UKT semester awal 2020-2021 sampai dikeluarkannya peraturan terkait Unhas gratiskan UKT untuk seluruh mahasiswa Unhas.